Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tersesat di Desa Goib Alas Roban. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Panji, seorang sopir truk yang sudah berpengalaman melintasi jalan Nusantara. Aku sering menempuh perjalanan malam di daerah-daerah yang sepi dan penuh misteri, termasuk Alas Roban, yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Malam itu, aku mendapat tugas mengirimkan barang dari Jakarta ke Semarang. Meski sudah sering melewati Alas Roban, ada yang berbeda malam ini. Dari kejauhan, kabut tebal menggantung di udara, perlahan menutupi jalanan. Jarak pandang berkurang drastis dan perasaan was-was mengusik pikiranku. Ada sesuatu di kabut itu, sesuatu yang tampak seperti sedang mengawasi. Hingga tak kusadari, truk yang aku kemudikan melalui jalan yang sepertinya tak ku kenali lagi. Aku mengeluarkan napas panjang mencoba fokus. Malam ini perjalanan terasa lebih mencekam. Suara mesin truk yang biasanya menenangkanku kini terdengar begitu nyaring dan meresahkan di tengah keheningan kabut yang pekat. Saat aku menoleh keluar jendela, pandanganku tertuju pada bayangan samar di tepi jalan. Sebuah rumah kecil tua yang tampaknya nyaris tersembunyi di antara pepohonan lebat. Berdiri di depan rumah itu adalah seorang pria tua mengenakan pakaian lusuh dengan sorot mata tajam, seolah-olah pria itu telah menungguku. "Permisi, Pak," sapaku sambil menahan diri untuk tidak terlalu dekat dengannya. "Saya tersesat. Apakah Bapak tahu jalan menuju jalan raya utama?" Pria itu hanya menatapku diam. Bibirnya terkatup rapat. Tatapannya menembus jiwaku, membuat bulu kuduku berdiri. Setelah beberapa saat, dia hanya mengangguk pelan, seakan menuntunku ke arah tertentu. Namun anehnya, jalan yang dia tunjukkan seolah-olah menuju lebih dalam ke dalam kabut, bukan ke arah jalan raya besar. Aku kembali ke truk dengan perasaan tak nyaman. Namun, karena tak ada pilihan lain, aku melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan. Jalan semakin berkelok-kelok dan semakin menembus kabut. Pohon-pohon tinggi di sekitar tampak seperti bayangan raksasa yang menatap tajam ke arahku. Dan perasaan gelisah semakin mencekam. Hingga akhirnya aku menyadari jalan itu tak pernah kutemui sebelumnya. Di dalam truk, kulihat GPS yang biasanya akurat kini berkedip-kedip tak tentu arah. Peta menunjukkan lokasi yang berubah-ubah, seolah-olah aku berada di tempat yang tidak dikenal. Rasanya aku sedang memasuki wilayah lain, bukan hanya sekedar kabut biasa. Saat aku berhenti untuk menenangkan diri, tiba-tiba suara ketukan terdengar di kaca jendela truk. Sosok pria tua itu kembali muncul di sisi truk. Wajahnya kini lebih pucat dan menyeratkan sesuatu yang lebih mengerikan. Tatapannya tajam, namun tidak ada emosi di sana. "Jangan berhenti di sini terlalu lama, Nak. Ini bukan tempat bagi orang seperti kamu," katanya dengan suara rendah yang dingin. Aku merasa seolah tubuhku tercekik oleh hawa dingin yang menyelimutiku. Dengan ketakutan yang hampir melumpuhkan, aku memacu truk kembali, mencoba untuk menemukan jalan keluar. Tetapi semakin jauh aku melaju, jalan yang kulalui semakin berubah bentuk, menjadi lebih gelap dan berliku. Rasanya seperti berada dalam sebuah desa yang tidak pernah aku kenali. Rumah-rumah tua di sisi jalan tampak angker dan tak terurus. Beberapa jendelanya tertutup kain lusuh. Warga desa itu muncul di tepian jalan, menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah aku adalah makhluk asing yang tak seharusnya berada di sana. Aku memberanikan diri menghampiri seorang wanita tua yang berdiri di depan rumah dengan kepala tertunduk. "Bu, maaf mengganggu. Saya tersesat."
Apakah Anda tahu jalan keluar dari desa ini? Wanita itu tak menjawab, ia hanya menatapku sejenak, lalu membisikkan sesuatu yang tak bisa kupahami. Sebelum kembali masuk ke rumah dan menutup pintunya rapat-rapat, aku merasa semakin terperangkap. Setiap rumah tampak seperti bayang-bayang yang memanggilku, membuat tubuhku bergetar. Suara-suara aneh mulai terdengar, berbisik di telingaku, memanggil namaku dengan suara yang samar-samar. Lelah dan putus asa, aku kembali masuk ke truk, mencoba mencari jalan keluar meski perasaan cemas semakin melumpuhkanku. Setiap kali kutemui jalan yang berbeda, seolah-olah jalan itu hanya membawaku kembali ke tempat yang sama. Saat malam semakin larut, kelelahan menumpuk. Aku memutuskan untuk menghentikan truk di pinggir jalan, menutup mata sebentar demi mendapatkan sedikit ketenangan. Namun, ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa seluruh tubuhku terjebak dalam kabut yang lebih pekat. Di kejauhan, kulihat bayangan perempuan dengan rambut panjang berdiri di depan truk. Wajahnya terbungkus kegelapan. Saat aku mencoba fokus untuk melihatnya, tubuhnya perlahan memudar dalam kabut. Perlahan-lahan, aku mulai sadar bahwa desa ini bukanlah tempat biasa. Ini adalah desa gaib yang seolah menolak melepaskanku. Aku merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain di sekitarku. Sesuatu yang tak terlihat tapi bisa kurasakan dengan begitu kuat. Aku pun terjebak dalam siklus jalan-jalan yang berulang. Seolah desa ini menjadi labirin tanpa akhir. Suara-suara misterius terus mengganggu pendengaranku, bisikan yang tak jelas tapi mengintimidasi. Hawa dingin semakin menusuk tulang dan aku mulai kehilangan harapan untuk keluar dari tempat ini. Hingga akhirnya, aku kembali bertemu dengan sosok pria tua yang pertama kali kutemui di rumah kecil itu. Kali ini, ia berdiri tepat di depan trukku, matanya menatapku dengan sorot yang penuh kebijaksanaan, namun dingin. "Panji," ucapnya dengan suara yang lebih tegas. "Tidak semua tempat bisa ditembus dengan kekuatan fisik. Hanya dengan niat bersih dan ketenangan jiwa, kamu bisa keluar dari sini." Aku mencoba menenangkan diri, mengingat keluargaku, menguatkan tekad bahwa aku harus kembali kepada mereka. Aku menutup mata, menghirup napas dalam-dalam, lalu membuka mata kembali. Sosok pria tua itu telah menghilang, dan jalan di depanku kini tampak berbeda. Perlahan, aku melaju, mengikuti jalan itu yang tampak terang meski dalam gelap. Setelah perjalanan panjang yang penuh ketakutan, aku akhirnya melihat cahaya lampu jalan yang familiar. Kabut perlahan-lahan menghilang dan suara-suara bisikan yang mengganggu pun lenyap. Aku berhasil keluar dari desa gaib Alas Roban. Namun, kenangan akan malam itu selalu hidup dalam benakku, menjadi bayangan yang tak pernah bisa kulupakan.